Bob dan Fatir. Ya. Kalian juga adalah karyawan yang sungguh tekun, ya. Sudah terbukti dari lama kerja, sudah terbukti dari bagaimana kalian masuk ke sini dengan segala keluguan sebagai anak-anak muda yang belum tahu bagaimana cara kita melamar kerjaan atau apa yang akan dilakukan di sini. Hanya mendengar, apalagi Bob dari awal ya Bob ya, hanya mendengar kita sebuah daerah tujuan wisata edukasi, dan kami ada kali, kami ada kerbau, ya. Dan Fatir saya rasa yang memang adiknya Teh Fitri yang tadi juga sudah kita obrolin. Mungkin sama juga, kamu sering main di kali dan sekeliling ini. Kalau Fitri umur 8 tahun, mungkin kamu umur berapa tahun waktu kami ada di sini? 2 tahun saya. 2 tahun ya. 2 tahun berada di sini, dan cita-cita Fitri, atau bukan cita-cita, dia hanya berpikir di dalam hati, kapan saya bisa ketemu orang Belanda yang ada di situ. Karena di sini mungkin baru melalui kampung wisata Cinangneng ini ada wisatawan asing yang masuk ke sini. Ya, jadi untuk kalian itu adalah satu, saya boleh katakan itu suatu euforia, ya, sesuatu kejadian yang mungkin kamu ya sebagai anak kecil, senang, dan sekarang banyak anak kecil lagi. Kamu pun sekarang sudah menjadi seorang ayah, Bob juga masuk ke suatu tempat wisata yang notabene namanya wisata pedesaan, dan kalian berdua juga berasal dari pedesaan. Saya tuh membayangkan, ya, kalian sering lihat di TV ada wisatawan bus di mana mereka lagi kunjungan ke objek wisata Taman Mini atau apa, tapi kalian pasti juga tidak pernah mengira bahwa tempat di mana kalian lahir menjadi tempat tujuan wisata. Betul. Ya, betul ya. Nanti kamu ceritakan itu. Saya dapat membayangkan. Dan sekarang terbukti kita lebih dekat lagi dengan tamu-tamu yang kita bayangkan dulu ya. Iya. Orang asing, orang ini, dekat. Iya, dan ternyata kalian juga, terutama Pak Bob ini dulu membawa tamu tur sampai ke Bali. Berarti dia lumayan banyak berbahasa Belanda. Ya, goedemorgen Bob. Seperti tadi saya ceritakan tentang Batu Raden. Jadi orang-orang Belanda yang kesini lumayan disapa dengan bahasa Belanda, dan dia otodidak, saya tidak pernah ajarkan. Sedangkan anak-anak di Batu Raden selalu berkata saya gurunya gitu ya. Tapi itu lain cerita. Nah, dengan adanya tempat wisata ini, saya tahu Mang Fatir ini datang ke sini mau jadi pemandu. Itu yang saya harapkan, dan masih muda, jadi belum mau terikat di sini. Berapa tahun itu? 5? Saya udah... yang freelance? Yang freelance itu sudah 5 tahun. 5 saya tahun. Dari 2008 itu awalnya saya freelance dulu. Freelance karena saya memang... Bertiga ya waktu itu? Ya, bertiga. Kebetulan memang saya sudah ada kakak saya di sini. Namanya Teh Fitri. Itu memang kakak angkat saya, kakak saya sebenarnya. Dan saya juga disarankan oleh Teh Fitri kapan masuk? Ya, kapan masuk? Karena sebenarnya memang saya lahir di sini, di Desa Wisata Cinangneng ini. Karena memang saya kelahiran di tahun 90, Bu. 5 menit. Karena memang betul, saya ke rumah itu hanya sekitar 5 menit. Karena rumah saya rumah yang paling terdekat. Dulu waktu saya kecil, umuran SD sekitar 10 tahun, saya juga memang nggak nyangka ini adalah wisata destinasi banyak pengunjungnya, apalagi memang orang-orang asing. Karena waktu saat kecil masih seusia SD, saya sering ngintip. Oh, ngintip juga kayak ngintip juga, iya. Memang juga saya diajak juga sama main-main sambil ngintip, lihat-lihat. Oh, ternyata ada wisata asing, dan
lama-kelamaan waktu itu memang sering datang pengunjung untuk wisata seperti pulang kampung yang sampai saat ini masih ada dan ramai, dan hampir setiap hari pengunjung rata-rata datang dari Jakarta yang mungkin notabene di area Jabodetabek itu memang sudah sangat tidak bisa melihat persawahan. Ya, karena memang sudah sulit di sana, bahkan jadi mereka pun datang ke Cinangneng ini. Dan dari situ saya mulailah masuk sebagai freelance. Awalnya juga saya freelance sebenarnya apa sih freelance, freelance gitu. Apa sih? Dan terus saya ngikutin pertama dengan Teh Fitri, diajarin soal yang teknik guiding dan macam sebagainya. Lalu setelah itu saya perlahan-lahan mulai ikut dan saya dipanggil tertarik. Saya mulai tertarik dengan Mang Roy juga, saya dengan Mang Roy tertarik, apalagi sama Teh Fitri diajarkan. Sebenarnya waktu awal sih karena ada nilai dari pemandu, memang harus setiap awal mandu harus ada penilaian, karena kan kita diajarkan dulu oleh senior supaya bagaimana kita melayani pemandu itu, melayani tamu itu dengan baik, pengunjung itu dengan baik. Ya, saya sempat pernah waktu dikasih 0 nilainya. Iya, sama oleh kakak saya sendiri, Fitri. Iya, tapi saya nggak putus asa. Saya nggak putus asa. Kalian di sini bertahan. Iya, bertahan. Makanya sampai sejauh ini saya bertahan. Dari awal itu saya terus ikut pembelajaran, terus saya baca-baca buku yang diberikan oleh Teh Fitri tentang pemandu. Lama-kelamaan saya mulai terbiasa dan saya selalu dipanggil masuk hampir setiap hari. Waktu itu mulai banyak pengunjungnya. Saya bisa jadi sebagai dulu penjaga topi caping, jadi guru gamelan, lalu juga jadi tim-tim yang lainnya di sini. Sampai sekarang saya juga sudah bisa. Betul. Gitu. Oke, sekarang Pak Bob lebih duluan dari mereka semua, memang dari awalnya, dari kita benar-benar membina tempat ini dari nol. Tapi Pak Bob sendiri kan sering membawa tamu, jadi sudah tahu di perjalanan apa sih yang tamu inginkan, sesuatu yang memang mereka tidak temukan itu di negaranya, yaitu segala tanaman yang ada di sini. Dan mereka melihat di jalan ada persawahan, ada perkebunan teh, ada pemetiknya yang cantik-cantik, yang bergaya dengan topi mereka sangat layak untuk difoto. Dan itu kamu tahu itu semua. Jadi berbekal itu ya kamu akhirnya menjadi pemandu juga. Ya, sekarang kamu ceritakan. Sebelumnya saya sih terima kasih banyak kepada Ibu Hester ya, pemilik Kampung Wisata Cinangneng dan HB Garden Guest House Jakarta. Saya berawal memang dari HB Garden Guest House Jakarta dulu bekerja. Dulu saya sebelum masuk di sini nongkrong dulu di pinggir jalan. Awal sebelum bawa tamu ya. Jadi kita lihat turis dada-dada pinggir jalan, kapan kita bisa begitu. Nah, akhirnya kesampaian. Kita bawa sendiri malah. Sampai Jawa Bali kita bawa tamu. Apa namanya? Dari mulai nol lah di sini ya, dari ngenek bikin SIM sendiri, bawa tamu sendiri, dilepas sendiri. Ibu Hester mempercayai untuk bawa tamu overland sampai luar Jawa, dan itu tidak mudah ya untuk tamu, untuk orang asing itu bagaimana servisnya, kejujuran atau bagaimana. Jadi otomatis kamu udah kenal ya cara memandu ya. Betul, Bu. Jadi kita bawa tamu, kita orang lokal ya terus aja jalan, tapi orang asing ya 2 jam minta stop. Kita harus istirahat, umpama tawarkan kalau tamu ngopi. Ada bajak sawah di ada kerbau di sawah, harus minta foto. Kita nggak usah tanya tamu ya, kita punya inisiatif menawarkan ke tamu, stop foto makan. Ini sawas ya. Kamu tuh merasa senang di servis gitu kan. Ada orang petik teh, kita juga berhenti. Kita tawarkan foto makan lagi di tea, kita stop. Kita lanjutkan perjalanan sampai hotel. Begitu. Jadi pengalaman yang dulu kita nggak ngalamin di
istilahnya dadah-dadah untuk bawa tamu. Ya. Sekarang mengalami sendiri. Jadi kamu sudah terbiasa melayani tamu sebelum kami atau kamu memandu di sini, sudah tahu gimana caranya sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Dan mandu juga. Ada pengalaman mandu yang paling unik itu dulu saya lagi bawa tamu. Selesai bawa tamu dari Surabaya, mobil kita simpan di Surabaya, kita naik pesawat buruk ke sini. Di sini untuk mandu, kekurangan pemandu, mandu di sini. Iya. Iya. Setelah mandu, balik lagi ke sana. Balik lagi ke Surabaya. Ambil mobil lagi, baru kita pulang ke Jakarta. Ini luar biasa. Ini ya pengalaman sangat-sangat. Iya. Tidak, memang apa namanya, terbayangkan ada pengalaman baik seperti ini. Iya. Banyak terharu pengalaman-pengalaman ini. Saya juga mau cerita, ingat waktu saya menerima mahasiswa dari Jakarta karena terpaksa, karena di sini untuk mendidik pemandu baru itu memang agak lama ya, mereka di interview dulu dan lain sebagainya. Saya katakan saya butuh cepat. Saya dapat 3 mahasiswa dari Jakarta, dari London School gitu ya. Terus waktu saya interview di Jakarta, mereka belum tahu tempat ini. Saya interview. Nomor 1 yang saya tanya, ini mahasiswa dari Jakarta. Nomor 1 yang saya tanya, mau masuk sawah nggak? Karena kalau saya sudah cerita tentang mandu, saya tahu mereka mampu. Tapi kalau nggak mau masuk sawah untuk mengajarkan pengunjung menanam padi, ya kita berhenti di situ gitu. 3-tiganya berkata mau. Ya, Nafi kan, ya mau Bu katanya. Ya udah, berarti mereka cepat dididik. Akhirnya kita pakai, cuman mahasiswa selesai mereka akan mengerjakan yang lain gitu. Ingat ya, kita berdua. Tapi mengenai sawah tidak perlu kita tanyakan kepada anak-anak di sini, karena tadi Teh Fitri kan juga cerita dia main di sawah, main di kali. Jadi itu adalah permainan kalian sehari-hari. Terus kan Pak Bob sama Mang Fatir kok bisa lama bertahan di sini? Kalau pokoknya sudah nggak bisa dikatakan lagi ya. Saya kerja di sini udah memang wah, dari nol ini dapat sampai sekarang saya nggak bisa berkata. Udah luar biasa dari Ibu Hester ini. Dari kasih pekerjaan, dikasih fasilitas rumah apa, wah sudah tercukupi untuk saya. Fatir, lama juga kan kamu? Ya, saya juga lama sekali. Ya, sebenarnya sampai sejauh ini saya masih berada di sini karena memang satu hal yang saya senangi di sini adalah terutama paling dekat rumahnya, terus Ibu Hester Basuki ini sebagai ownernya Cinang ini menurut saya sangat satu hal ramah, murah senyum, tegas, disiplin. Ya, itu yang menjadikan saya adalah sebagai orang yang mandiri ya, karena saya masuk di sini masih bujangan sampai sekarang ini saya sudah memiliki 2 anak. Kenapa saya Ibu tadi bilang kenapa kamu masih di sini, itulah ya udah 2 udah sama 2 ini juga 2 ya, karena memang beliau ini sangat baik menurut saya pribadi. Satu hal baik, satu hal ya saya kagumi adalah beliau itu selalu sabar. Apapun yang kesulitan di Cinangneng ini bisa selalu diatasi, itu yang saya salutkan. Harus itu bisa diatasi. Ya, meskipun kita tamunya banyak, hampir setiap hari ratusan, selalu aja bisa terlaksana. Itu yang saya ya, terutama ya itulah semuanya saya juga sangat terima kasih sampai sejauh ini juga, karena memang saya bukan hal itu juga Bu, betah Bu di sini Bu. Iya betah, karena betahnya juga. Itu yang saya ingin tanya, seperti Fitri dan Risa, kalian hampir tidak pernah atau belum pernah clash, belum pernah. Mang Fatir juga bilang sama saya, aduh Pak Bob sulit sekali dihubungin, sulit sekali, belum pernah. Kalian antar kalian juga saya nggak tahu apakah terjadi perdebatan atau perkelahian begitu, karena luar biasa. Kan pasti, tapi masalah kerja. Ya betul. Pokoknya yang saya inginkan dari setiap karyawan saya adalah
kalian meningkat. Seperti kita tahu bahwa Mang Fatir sekarang sudah jarang memandu, tetapi fokus di paket kita yang ada, yaitu foto session menggunakan pakaian desa. Ya, dan itu berjalan sangat baik, peningkatan di bawah pengawasan Pak John gitu ya. Dan Pak Bob ini juga sudah hampir tidak pernah mandu, tetapi kamu tuh bisa menguasai teknik di sini. Mang Bob tidak. Ini tuh kok bisa langsung Ibu menyerahkan bangunan. Ini ada yang renovasi sini, renovasi. Renov ini tanpa istilahnya belajar. Apa nggak ada. Berdua sama Ibu menyerahkan kita. Ya kita kutak-atik gimana caranya. Ibu juga memutuskan kita jalankan. Iya. Nah, beralih pengalaman bekerja banyak di sini. Iya. Banyak. Iya, banyak. Seperti tadi dibicarakan karyawan yang favorit atau karyawan yang terbaik, jujur beberapa kali saya lakukan ya waktu pakaian seragam dan waktu beberapa hal, tapi saya selalu terbentur semuanya sama, semua baik gitu. Jadi bagaimana saya mau memilih gitu ya. Nah, waktu kami menerima penghargaan tahun 2018, buat saya pribadi ya, apalagi mereka, buat saya pribadi penghargaan itu luar biasa, walaupun kami mendapatkan juara ketiga. Tapi saya mau katakan kepada kalian, buat saya itu udah juara satu. Ya. Jadi pada saat 2019 ditawarin lagi, saya bilang enggak, Ibu enggak mau ke juara satu, enggak. Untuk saya tahun 2018 itu udah juara satu. Karena kita siapa? Kita cuman begini-gini aja dapat dari Kementerian Pariwisata satu penghargaan besar yang luar biasa. Untuk mewujudkan kebanggaan saya pada kalian, saya langsung berkata saya mau ngajak kalian semua menerima penghargaan itu. Ya, sudah kita atur, kita sudah sewa bus, semua mau menerima penghargaan karena saya anggap kalian yang paling layak menerima penghargaan itu. 2 hari sebelum hari H dinyatakan, oh nggak bisa Bu, hanya Ibu yang boleh masuk, yang lain nggak ada yang boleh masuk. Padahal ini semua udah planning gitu. Hotel besar lagi kita terima gitu. Terus gimana caranya mengobati mereka semua yang berperan begitu baik sehingga kita mendapatkan itu gitu. Ya sudah, saya katakan oke, kita bawa bus ke Jakarta, ke rumah saya di Cilandak, dan kita merayakan bersama dengan makan, nonton film, belanja untuk mereka, untuk kalian ini dan mereka semua ke Jakarta itu sudah traktasi, udah sesuatu yang euforia ya. Just kita ke Blok M belanja, makan siang, makan malam dan lain sebagainya. Apa yang ada di Jakarta kalian silahkan dinikmati ya. Saya nggak bisa milih oh hanya Mang Fatir, oh Mang Bob, enggak, semua, karena mereka semua berperan di dalam kemajuan dari kita. Ya, dan itu terjadi tahun 2018 sehingga malam sebelumnya saya terima penghargaan itu dan besok paginya kalian datang ke Cilandak dan foto kita dengan piala tersebut, penghargaan tersebut. Jadi itu selalu saya sekarang juga ditawarkan lagi untuk mengikuti, saya tidak akan mau karena untuk saya itu sudah juara satu. Karena kita itu memang adalah lokasi yang membutuhkan jiwa dan pemikiran yang sederhana. Kalau kita tidak punya pemikiran sederhana, mustahil kita bisa menikmati tempat ini seperti apa adanya sekarang. Ya, jadi favorit kalian semua menjadi favorit saya. Ya, Mang Fatir, Mang Bob. Ada lagi, Bob. Ayo. Satu lagi ya. Bekerja memang harus dari hati. Kita harus memelihara tanggung jawab. Itu nggak bisa dipilih ya. Tetap harus dari hati.
Makanya bekerja kita sampai saat ini bekerja di sini dari tahun 73 ya saya lahir. 73 lahir, bukan dari 94 saya udah masuk sini. 94. HB Garden Guest House Jakarta. Belum jadi pemandu, belum jadi ini, baru kita rumboy. Ini juga belum ya? Belum. Ini belum. Nah, mulai Masih tanah. Cadas ya. Cadas. Iya. Oke, jadi saya sangat gembira bisa melibatkan kalian dengan pembicaraan ini, apa yang kita capai, dan kita tidak akan berhenti dengan berpikir apalagi setelah ini, apalagi gitu. Karena semakin kesana, semakin lama kita berdiri, semakin kita sadari bahwa alam sangat dibutuhkan untuk setiap manusia hidup. Udara segar, nafas kita, sehingga pada saat kita pandemi, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Memang tidak ada tamu. Tidak ada tamu. Saya katakan kepada mereka, kalau lihat batu dicuci aja. Ya. Betul, memang itu yang saya dengar nyata dari Ibu waktu COVID itu, dari pas mulai Maret kita mulai, sebenarnya memang sudah banyak reservasi ya Bu ya, yang harus berdatangan, cuman kan nanti hilang. Terus awal COVID itu sepi dan Ibu selalu bilang, kamu kerjain apa aja yang ada di Cinangneng, apapun yang kalian, apa aja kerjain, mau kamu batu sikat atau lantai-lantai disikat, itu ramat-ramatnya dibersihkan, itu selalu itu. Iya. Karena ini semua bukan kita, bukan aja. Dan kita harapkan dengan kita memelihara ini semua kebun, ya memang berkat yang kita harapkan dari Yang Maha Kuasa, yang pencipta segalanya, sesuai dengan keinginannya, bahwa semua yang diciptakan harus dipelihara.